Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan menolong kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Saya akan bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini adalah satu gambaran yang dituliskan di kitab Amsal bahwa orang yang tidak memiliki pengendalian diri itu seperti kota yang tidak memiliki pertahanan, yang bisa hancur, bisa roboh, bisa rentan terhadap serangan dan juga mengalami kerusakan. Oleh sebab itu kita akan belajar dengan satu tema renungan hari ini berjudul roboh. Ya, tentunya kita akan tidak menyukai sesuatu yang roboh dan hancur dan rusak. Nah, mengapa Amsal menuliskan hal ini? Pada zaman dahulu setiap kota yang ada dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi dan kuat. Ya, zaman dulu kota-kota itu punya benteng yang jadi tempat perlindungan dari serangan musuh. Nah, kalau tembok-tembok itu roboh, tentunya musuh akan mudah masuk, menyerang, menduduki kota tersebut. Nah, inilah yang digunakan oleh kitab Amsal untuk menjelaskan bahwa orang yang tidak punya pengendalian diri akan menjadi orang yang tidak punya pertahanan yang kuat, tidak mampu untuk kemudian menghadapi serangan-serangan, kehancuran-kehancuran tentunya bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya pengendalian diri itu menjadi penting dalam kehidupan kita, sebab ketika musuh menyerang, ya itu akan menghancurkan diri kita, menghancurkan bahkan orang-orang di sekitar kita juga, ya. Nah, musuh yang terbesar, ya tentunya kita belajar juga adalah iblis yang bisa menyerang dan menguasai kita. Tetapi juga musuh yang berada di dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi kenapa pengendalian diri itu menjadi sesuatu yang penting? Pengendalian diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri, bukan mengendalikan orang lain, tapi pengendalian di dalam kita. Nah, hari ini mari kita renungkan apa saja yang kita harus kendalikan dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah roboh, kita tidak mudah hancur, kita tidak mudah kemudian mengalami serangan-serangan yang tidak seharusnya. Yang pertama yang kita harus kendalikan adalah pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5b berkata begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pikiran itu tentunya sangat penting dalam hidup kita. Karena waktu kita berpikir itu menentukan sikap kita, menentukan bagaimana kita memandang diri kita, menentukan pilihan-pilihan kita, bahkan menentukan apa yang kita akan kerjakan. Itu sebabnya firman Allah berulang kali menjelaskan, kendalikan pikiran, jaga pikiran dengan baik. Seringkali waktu kita tidak mengendalikan pikiran kita dengan baik, pikiran kita sangat mudah bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ketika kita memikirkan, melihat, menaruh pikiran-pikiran yang negatif dalam diri kita, yang dapat terjadi adalah kita mengalami serangan. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian salah menilai dirinya sendiri, sehingga gambaran tentang dirinya menjadi sangat negatif. Itu seperti tembok yang roboh. Ada orang-orang yang kemudian tidak mengendalikan dirinya dengan baik sehingga menilai orang lain itu negatif terus, ya, sehingga itu membuat hubungannya dengan orang lain juga menjadi roboh ketika kita kemudian dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan pikiran-pikiran negatif tentang masalah, tentang situasi. Itu yang mungkin sekarang orang sering sebut dengan kata overthinking. Wah, jangan-jangan terjadi, padahal belum terjadi, tapi kita berpikir itu nanti akan terjadi, jangan-jangan terjadi. Ya, ini berbeda dengan orang yang waspada, tetapi orang-orang yang pikirannya tidak terkendali bisa kemudian dipengaruhi, ya, dikendalikan oleh pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, kebencian, dendam dan sebagainya. Dan semua itu merusak, bisa merobohkan kita. Karena itu mari kita belajar mengendalikan pikiran kita dengan baik. Karena itu bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik?
Ya, Filipi 4 ayat 8 memberikan kita nasihat demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waktu ada sesuatu dalam pikiran kita yang kita sedang pikirkan, coba saring. Itu hal yang benar atau tidak. Kalau tidak, jangan dipikirkan. Jangan terus-menerus kita pikirkan. Kalau ada sesuatu yang ada dalam pikiran kita, lalu kita mulai tergoda untuk memikirkannya, saring kembali. Ini mulia atau tidak? Ini suci atau tidak? Ini sesuatu yang baik atau tidak? Ketika pikiran kita mampu untuk kemudian menilai hal itu, memilah hal itu akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri, dan terutama di dalam pikiran kita. Taklukkanlah itu di dalam Kristus. Artinya kita membawa pikiran-pikiran kita itu kemudian disaring dengan kebenaran firman. Menurut firman, ini baik nggak aku pikirkan? Ini boleh nggak saya pikirkan terus-menerus? Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak kudus, pikiran-pikiran yang kotor. Kalau hati nurani kita, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita menegur, itu tidak baik. Hentikan, lalu gantikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Bagaimana kita memasukkan hal-hal yang suci, hal-hal yang adil? Tentunya melalui semua yang kita izinkan masuk dari panca indera kita. Pikiran kita akan diisi oleh apa yang kita izinkan panca indera kita lihat, yang kita dengar. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Itu yang akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Kalau mau punya pengendalian diri yang baik, saring dengan baik apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kedua, pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur perasaan kita. Ya, kenapa? Karena perasaan yang tidak terkendali bisa menjadi sesuatu yang akan kemudian menghancurkan kita juga. Amsal 29 ayat 11 berkata begini, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, kalau tadi kita baca di ayat yang pertama, ya, bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti tembok yang roboh. Ada banyak hal-hal yang roboh. Misalnya orang bisa kehilangan kesempatan karena emosinya tidak terkendali. Dia marah, memukul orang, misalnya menghancurkan sesuatu, itu bisa menghancurkan pekerjaan, menghancurkan kesempatan, menghancurkan hal-hal yang baik yang mungkin seharusnya bisa diterima. Jadi kita belajar perasaan itu harus selalu menjadi bagian yang kita kendalikan. Karena ketika tidak terkendali itu bisa menghancurkan atau merugikan. Perasaan itu bukan hanya tentang kemarahan, kekhawatiran bisa sangat menghancurkan seseorang karena menjadi tidak berani untuk mencoba sesuatu yang baru dan membuat kehilangan kesempatan. Perasaan kesedihan yang berlebihan juga bisa membuat seseorang kehilangan daya, tidak mampu lagi mengerjakan sesuatu, tidak punya semangat, sehingga sama menjadi seperti orang yang roboh, kehilangan kesempatan-kesempatan. Perasaan kebencian yang berlarut-larut bisa merobohkan hubungan-hubungan yang seharusnya bisa dijalani dengan baik. Nah, mari kita belajar, ya, perasaan itu menjadi sesuatu yang harus bisa dikendalikan. Karena firman Allah juga dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ada kemenangan, ada keberhasilan, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa dapat, yang kita bisa rebut ketika kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan sampai hidup kita, kesempatan kita roboh karena kita tidak mengendalikan diri. Yang terakhir, yang kita perlu kendalikan adalah perbuatan. Bukan hanya pikiran, bukan sesuatu yang kita rasakan, tetapi dalam perbuatan kita. Saya memberi contoh dua hal yang berhubungan dengan perbuatan dari begitu banyak contoh yang lainnya. Salah satunya adalah perkataan. Bagaimana kita berkata-kata tentunya harus menjadi sesuatu yang harus kita kendalikan. Amsal 21 ayat 23 berkata begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita belajar, ya, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Ketika perkataan kita tidak kita jaga, tidak kita kendalikan, bisa menjadi sesuatu yang kita sesali kemudian. Ada orang-orang yang mungkin memperkatakan hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang menyakitkan dan merusakkan, merobohkan banyak kesempatan, banyak hubungan. Mari kita belajar
untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Kendalikan. Kalau kita tergoda ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tidak baik, tidak sopan, tidak membangun, lebih baik kita belajar stop, berhenti lebih dahulu supaya kita dapat memikirkan kembali kata-kata saya ini baik atau tidak, perlu saya ucapkan atau tidak, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terpelihara di dalam Tuhan. Yang kedua, perbuatan kita perlu kendalikan di dalam hal pergaulan. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kendalikan pergaulan kita. Apa yang kita ingin lakukan dengan orang-orang di sekitar kita, apa yang kita ingin lakukan dalam pergaulan kita. Kita cenderung ingin melakukan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita inginkan. Mungkin kita berpikir, apa salahnya? Saya kan ingin menikmati ini. Apa salahnya? Kan saya bisa melakukan hal ini. Ya. Nah, kita perlu belajar. Firman Allah berkata, kendalikan diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita perlu menyaringnya. Ini kudus atau tidak? Ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Sehingga jangan sampai pergaulan kita, perbuatan kita justru menjadi bumerang yang merobohkan kita. Ada orang-orang yang mungkin berprinsip saya mau melakukan apa yang saya sukai tanpa mempertimbangkan ya itu menjadi benar atau tidak, itu kudus atau tidak, dan kemudian terjerat pada perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan yang justru merobohkan hidupnya ketika melakukan hal-hal yang tidak benar. Hari ini mari kita belajar, ada satu nasihat yang baik bagi kita. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Dan kita bisa mendapatkan pesan sebaliknya. Orang yang mengendalikan diri, ia akan menjadi seperti orang yang kokoh temboknya. Jadi mari jadi anak-anak Tuhan yang kokoh. Tuhan akan memperteguh, memperkokoh apa yang sebenarnya menjadi bagian kita. Kesempatan kita, kekuatan kita, ya hal-hal yang kita bisa dapatkan akan menjadi kokoh. Kapan? Waktu kita mengendalikan diri. Jadi pilihlah untuk menjadi kokoh di dalam Tuhan dan bukan menjadi orang yang roboh. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini kiranya menjadi bagian dalam hidup kita. Kendalikan pikiran, kendalikan perasaan, kendalikan perbuatan. Jadilah kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, kemudian menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, karena kami percaya Engkau merindukan kami jadi anak-anak Tuhan yang kokoh, yang kuat dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Beri kami kemampuan Tuhan untuk dapat menyaring dengan benar hal-hal yang kami perlu kendalikan dalam hidup kami. Pikiran kami, perasaan kami, perbuatan kami. Beri kami kemampuan, Roh Kudus bantu kami supaya kami dapat mengendalikan diri dengan baik. Sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami semakin kokoh, semakin kuat, dan hidup kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami dapat mengendalikan diri, menguasai diri dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.